Oke, halo teman-teman. Di sini gue sudah mendapatkan guest selanjutnya. Tadi gue habis ngobrol sama Faiz sebenarnya. Mungkin kalian notice bajunya gue sama. Di sini ada teman gue. Perkenalan diri. Iya, halo guys. Nama aku Amara. Nama aku. Santai aja sih. Oh, ini santai ini maaf. Aduh, ya udah maaf. Chill aja. Ya, nama gue Amara. Sinian, Mar. Oh, ya udah maaf. Nah. Ya, Mara. Dipanggil apa? Nama panjang gue tuh Amara Nabila Faruji, bisa dipanggil Amara. Oke, NPM-nya? Nggak usah. Ya Allah. Jurusan? Gue jurusan produksi media. Produksi media. Jadi apa nih? Mau nanya-nanya apa? Nah, sebenarnya kita tuh bisa dibilang agak jarang ngobrol, Mar. Menurut gue ya. Jujur. Kayak one-to-one gitu jarang. Iyalah. Heeh. Kayak nggak pernah ngobrol each other gitu sih. Iya, paling kayak rame-rame gitu. Iya. Nah, makanya gue pengen ya udah ngobrol aja gitu. Siapa tahu kita bisa menjadi lebih bonding gitu kan. Ya, jujur bisa. Nah, apa ya? Paling basic aja sih basa-basi. Kayak awalnya lu masuk Promed deh. Oke. Gue belum pernah denger soalnya. Sumpah jujur gue nggak tahu dulu. Oh ya, gue mau ngasih tau dulu. Gue tuh gap year. Jadi Lu gap year, Ding? gue lulusan tahun 23. Oh, sama kita gap year. Maksudnya gap year-nya ya? Iya, gap year-nya ya. Jadi gue 22. Oh ya, kalau gue Lu 23. 23. Oh. Nah, Lu 2000 berapa? 5 berarti? 2005 gue. Nah, Oke. pas tahun 23 ini tuh gue di Unpad, tapi gue nggak ngambil. Maksudnya kayak gue udah masuk Unpad. Dapat Unpad. Iya, dapat Unpad lah. Itu kalau nggak. Habis itu gue baru tahu. Lokal ini nggak sih? Ada Iya lagi. kerincing. Ini dia dilepas dulu nggak sih? Lepas dulu. Lepas lah. Ya gimana caranya kan HP lu? Oke, sorry. Udah. Nah, Ya. jadi awal gue sebenarnya tuh gue nggak tahu produksi media tuh apaan sih gitu kan. Gue tuh baru tahu gara-gara temen gue itu tuh di Inten. Dulu tuh gue Buten tahun 23. Bukan tuh budak Inten. Budak Inten. Oke. Nah, si temen gue ini dia milih produksi media. Akhirnya gue baru tahu nih kalau ada namanya tuh Promed di UI, karena yang gue tahu tuh kayak gimana sih, fakultas terkenal doang. Kayak apa sih, teknik, hukum, kedokteran, gitu-gitu aja Iya. lah. Gue belum nyemplung banget tuh waktu kelas 12. Nah ya udah, akhirnya gue milih produksi media tuh di pilihan ketiga gue di pas tahun 24. Pas gue kan UTBK lagi tuh. Nah, Lalu akhirnya gua setelah gap year, setelah gap year, UTBK iya, lagi. gue UTBK lagi. Terus Gue naruh Promed di pilihan ketiga. 3. Hmm. Yang pilihan pertama kedua? Itu sebenarnya tuh kemauan gue juga, tapi kemauan orang tua gue juga. Itu siapa sih everyone's favorite? Tebak dong. Ilkom? Enggak. Hukum? Enggak ada Dokter? urusannya sama. Ya. Maksudnya? Iya, dokter. Dokter. Yes. UI dokter berarti. Hmm. Terus satu itu satu. Of course lah ya. Sama ya. Terus sama pilihan kedua gue kedokteran UPI. Oke. Karena nyokap bokap gue tuh backgroundnya tuh kesehatan guys, jadinya Oh mau iya. nggak mau kayak oke lah coba gitu. Tadi tuh gue tahun ini mau ikut lagi tuh gue UTBK. tapi gue kayak udah pusing banget sama tugas gue di sini sama proker gue. Apalagi gue join himpro kan kayak enak banget kalau gue Iya. tiba-tiba kalau misalnya gue Gimana? keterima, Iya gue benar. meninggalkan. Himpro by the way, Himpro dia which is Iya. himpunan mahasiswanya produksi media. Ya itu Dia dia. masuk jadi apa? Gue bagian divisi PSDM, divisi Hmm, biro PSDM. SDM itu pemberdayaan sumber daya manusia. Oke. Iya, terus Tadi Apa? pengen. Lu yang pengen apa disuruh? tadi gue pengen, jadi gue kayak apa emang nih gue bakal nyoba sampai akhir tahun nyoba gue itu. Ini kan terakhir kan lu? Iya, ini tahun terakhir gue nyoba UTBK. Gue tuh pengen mastiin kayak ini tuh beneran takdir gue bukan sih gitu. Maksudnya, kayak gue tuh percaya takdir. Gue percaya takdir. Gue karena Oke. gue tahu, maksudnya kayak gue tahu Oke. kayak Tuhan gue, ya Allah itu tahu mana yang terbaik buat hambanya. Jadi tuh kayak bener nggak sih ini kedokteran ini bukan takdir gue gitu. Tapi akhirnya gue tetap aja gue nggak nyoba. Tapi ya bokap gue masih nyuruh gue buat masuk kedinasan, tapi gue males. Ya udah lah ya. Kita Kedinasan coba-coba. dalam maksudnya apa tuh? Yang penting Kalau kedinasan kayak Oh, kedinasan tuh yang apa sih? stan, Oh, stan. kayak gitu-gitu. Cuman tuh gue males Iya, kalau di pendidikan tuh gue males olahraga, gue males latihan fisik guys. Jadi Emang harus ada gitu. ada fisiknya anjir. Stan.
Stan, ada Lu fisiknya. akuntan fisiknya ada? Ada karena kedinasan. Oh, Jadi kedinasan. tuh semuanya itu di kedinasan tuh ada fisiknya. Hmm. Ada fisiknya. Cuman yang paling mendingan tuh Stan, makanya gue milih Stan. Kemarin tuh gue udah nyoba Stan, cuman gue nggak lolos. Gue skor gue bagus tapi nggak lolos di apa? Nggak masuk kuota. Ya nggak masuk kuota. Ya, jadinya ya udah. Disuruh Oke. nyoba lagi gue tahun ini. Tapi males. Tapi ya udahlah ya. Nah, yang UTBK lu kan berarti waktu itu dokteran Baru. promed Baru empat ada nggak? periklanan. Ini Iya, ADV, periklanan ADV. kreatif. Mm-mm. Oke. Dan ya untungnya dapet ya promed. Promed di UTBK. Nah, waktu lu ternyata dapetnya promed gimana reaksi lu? Sebenarnya gue tuh masukin Promed tuh kan gue baru tahu Promed tuh gara-gara temen gue. Terus gue nanya, maksudnya gue nggak nanya sih, gue kayak menyelam lah gue ke Promed kayak kayaknya ini gue banget dah. Gue rasa kayak have fun, film, ya film-film. Terus, tapi yang gue tahu tuh cuma film doang. Tadi gue tertarik film, tapi pas gue masuk Promed, gue malah mencintai hal lain gitu. Dan namanya juga kayak gitu. Ya udah. Berarti waktu lu pertama masuk promed, lu pertama tertariknya film. Ya tertariknya gue film. Sekarang lu lebih ke pemerintahan? HCI gue. Lalu HCI ya. Iya. HCI itu Human Human Computer Computer Interaction, Interactions. which is isinya programming, Ya. programming, software developer ya, Iya. gitu-gitu. Ada juga Sama kayak AI desain, juga. ya, desain software. Heeh. Nggak sih? Yang drone-drone itu. Iya ada juga. Tapi ya oke. Seru sih. Tapi lu tertariknya programming? Ya gue tertariknya itu sih. Cuman gue tuh masih belum menyelam lebih jauh. Ya gue masih belum menyelam lebih jauh tentang HCI ini. Kayak apa ya? Gue masih belum belajar lagi tentang HCI. Kenapa? Karena di semester 2 ini kita nggak ada teknologi informasi ya. Nggak ada Ya, TI. nggak ada TI. Jadi tuh nggak belajar lagi tuh. Terus gue jadi udah banyak proker. Jadi gue nggak ada dipelajarin megang. lagi. Iya. Jadi gue kayak sayang banget. Oh, tapi waktu TI, matkul TI lu enjoy? Gue enjoy parah anjir. Iya. Itu walaupun gue kelompok, gue yang carry anjay. Gue maksudnya TI sama siapa, Mas? gue Mas Bern? berdua, Mas Jason. Oh beda, oke. Ya gue sama Pak Jason. Pak Jason tuh yang bikin ini apa website? Iya. Website. Emang Pak Iya, Bern website. enggak? Mas, ya website juga sih maksudnya, tapi maksudnya udah cepet gitu pergerakannya. Iya udah cepet. Oh itu, oke. Waktu itu gue bikin websitenya website UI. Karena kalau misalnya dibandingkan sama kelas gua, yang dosen gua, itu pergerakannya dibandingkan kelas elu tuh beda banget. Oh ya. Ya pace-nya tuh jauh beda. Karena gue lihat yang dari kelas lu tuh stres Lu banget nggak sih yang pada. paling cepet? Enggak. Lalu nih, lu tuh belajarin ini dulu kan? Lu belajarin website dulu, baru ke HTML. Enggak dong. Kok HTML? Enggak itu. Yang Enggak, gue diprogram HTML aja. dulu, HTML, CSS. Baru nanti kan akhirnya UASnya tuh bikin website yang bareng-bareng kelompok. Oh, Lu kalau yang berdua-dua ya? iya, kalau gue tuh pertama tuh bukan HTML dulu gue. Apa? Gue Python dulu. Dosennya tuh ada kan Mas Bern, Pak Joshua. Pak siapa tadi? Jason. Jason. Ada tiga lah ya? Gak tahu. Dosen Gue cuma ketiga. dua doang dah. Pak Jason ini ngajar 2 kelas. Enggak, satu doang. Enggak tahu deh, gue lupa. Mas Bern ngajar 2 kelas gak sih? Jangan lupa lagi. Pak Ben tuh yang baik kan? Pak Jason Iya. juga baik sih. Gue tuh dulu bukan Lu yang ini gak sekelas sama Kimi? enggak. Soalnya kalau yang kelasnya Kimi, Kalau Kimi Gerson itu yang dapatnya dosennya ngajarnya cepet, gercep kayak pertama kedua tuh udah langsung jauh banget pace-nya sama kita. Iya, itu bukan cukup balik. Oh, lu bukan yang itu. Bukan yang itu. Oh. Nah, yang si Kimi itu dia ngerjain HTML yang di website dulu, baru ada satu lagi Python ya kalau nggak salah, pakai Python. Sebenarnya pakai Python sih, maksudnya yang pertama banget tuh yang masih di programming ala-ala bikin split bill gitu. Situ gua. Kalau Python emang ini sih. Lebih Iya, enak gue juga Python deh. Sebenarnya juga Python aja. Iya benar-benar. Cuman itunya lain di belakangnya kan ada HTML, CSS. Karena kalau HTML kan buat website. Yang satu lagi loh, gue lupa lagi.
kalau misalnya mau CSS, JavaScript, apa sih? enggak itu sama sih semuanya. Itu buat website kan. Gue ada itu kayaknya cuma bawaan kayak Python doang kok. Kita ngerjain di Python doang buat bikin split bill ala-ala. Tapi kalau lu sekarang gue tanya, gimana ya? Maksudnya kayak udah ada fix peminatannya kah? Belum. Atau masih belum bingung juga? Gue awalnya gue tertarik HCI. Gue udah nyoba HCI kayak seru. Cuman makin lama makin kesini gara-gara gue jadi makin ragu gitu loh sama HCI, kayak apakah gue bisa. Gue jadi makin ragu. Dan tapi gue belum melirik ke peminatan lain. Dan Belum gue cari tahu juga. gue ada grup nih, ada grup HCI. Gue tuh kurang aktif. Gue beneran kayak nggak kepegang banget gitu. Jadi kayak gue jadi bingung gue mau kemana. Ya lu nggak nanya ke ini cutting yang HCI Spice? Nah masalahnya cutting yang HCI Spice gue belum begitu deket. Gue belum mendekatkan diri ke HCI lah. Maksudnya ke teman-teman HCI sih. Soalnya teman-teman gue yang di HCI itu semuanya tuh pada nggak baru sih, maksudnya nggak yang setiap hari tuh ngobrol gitu. Ya. Enggak, jadi gue kayak Apa tuh anjing? Daun. iya kayak gitu. Ini jujur banyak nyamuk sih. Jujur nih, gue udah Jujur gue udah gatal-gatal nih. garuk-garukin anjing dari Maaf tadi. ya guys, dia pakai sendal. Gue nahan dari tadi, udahlah ya. Gue udah kayak aduh gatal anjing gitu. Jadi ya. Ada. Namanya juga di hutan guys. Udah mulai gelap ya nih, namanya Tamlit. Amli. Taman Literasi Tapi Vokasi. jujur enak tau buat ngebengong di sini. Bengong ya. Iya, maksudnya kayak lu ngerjain tugas, lu kayak ngobrol sama teman, itu tuh enak banget di sini. Gue suka banget, kayak gue kadang suka bermalam di sini. Iya. Apalagi Tidur di sini. payung, Enggak nggak dong. tidur dong. Payung ini. Ya. Payung salah, ayunan. Ayunan asik sih. Iya Ayunan kan? asik sih. Terus kayaknya ada hobbit, Iya. kayak Ada tuh namanya rumah hobbit. rumah hobbit gitu. Benar. Seru banget anjir, kayak ngerjain. Tapi emang tugas di emang sini. sesuai lah dengan ininya. Ngobrol santai. Hah? Apa? Ntar dulu anjing, kan gue lagi rekam banget. Ntar dulu. Halo guys, ini ada Daiva. Yeay. Halo guys. Ada Daiva ini. Oke, sini ya. Daiva ini Kenapa? Gue lagi anak promet juga. Iya. Dia ketang kita guys. Nggak, ya secara inilah. Tapi itu entar sih Dav, itu entar sih. Entar sih. Entar sih itu sih, Ini nggak saya bisa jago anjing. dulu sih. Sorry banget. ya guys. Izin cabut duluan ya guys. Oke. Terima kasih Baik. atas Ya. undangannya. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah itu tadi terakhir di mana? Terakhir Ini ngomongnya di sini apa? nggak sih ngomongin ini? Hobbit. Promet apa ya? Oh, emang lingkungannya tuh mendukung untuk ya sesuai dengan ininya ya vokasi. Karena kita butuh apa kerjasama, maksudnya kayak kolaboratif dan kayak rapat ngobrolin Karena kita tuh 70% organisasi-organisasi, praktek sama praktek. 30% teori. Jadi kayak lebih banyak kan prakteknya sih, jujur emang banyak kan prakteknya kayak pasti banyak banget kelompok guys, banyak banget, banyak project gitu ya. Ya karena ya in a way dipersiapkan untuk ya kita di dunia kerja. Industri Ya. ya. Nah tapi lu mendapatkan promet pilihan ketiga lu dan lu udah hampir 1 tahun promet. Gimana nih perasaan lu sejauh ini? Gue baik sih. Ini gue gara-gara kenapa gue nggak jadi UTBK, gara-gara IPK semester 1 gue tuh tinggi. Jadi gue ngerasa kayak wah kayaknya nih gue banget nih dapetin IPK nih bisa tinggi nih gitu. Oke. Jadi gue ngerasa kayak gue takut kalau misalnya gue takut menyesal sih, apalagi gue kenapa masih setia sama Promet karena teman-temannya sih suportif banget. Iya kan? Jujur iya. Bener. Kalau temennya udah nggak enak atau toksik ya pasti lu udah cabut nggak sih? Udah cabut gue. Iya kan? UTBK lagi gue, tapi gara-gara temen. Jadi tuh kayak jadi bahan consider gue buat UTBK lagi tuh gara-gara temen. Udah enak banget guys. Di sini sangat kekeluargaannya tuh dapat banget, jujur. Benar.
Iya sih itu gue yang gue rasakan juga sih. Ya kan. Gue melihat angkatan kita, angkatan 24 tuh ya bukannya apa ya, agak NPD, tapi ya ini emang yang gue percayain, yang gue lihat kita tuh ya bonding sih, dan emang kayak akrab aja. Dan ya udah, tidak bisa dipungkiri lah bahwa emang ya ada circle pasti ada, pastilah. Pastilah. Tapi di saat kita harus bergabung dan kayak main-main sama yang kayak circle lain, maksudnya kayak ya udah santai aja, nggak ada kayak selek-selekan ya udah. Iya, kayak nggak ada kayak pembatasan gitu guys. Jadi kayak misalnya kayak ada circle A sama circle B, udah mainnya sama A sama B aja gitu. Tapi enggak guys, kita benar kayak walaupun lu circle A, misalnya ada circle B ya kita tetap main aja. Kemarin kadang suka ya main di kosan gitu kan, ngumpul-ngumpul bareng. Iya. Kumpul-kumpul aja guys gitu. Ya kan? Jadi sejauh ini Maaf. asik, Asik, jujur gue suka suka ya. banget. Tapi kalau misalnya lu bisa, gue kasih nih, lu bisa pindah jurusan apapun di dunia ini, di kuliah manapun, Iya. bebas, lu mau kemana? Itu masih pilihan pertama gue. Dokteran, Karena gue penasaran itu. kedokteran UI. Gak UI juga sih, yang penting kedokteran sih. Ya kalau kedokteran yang kampusnya, Ya enggak lah, maksudnya yang master di Pulau Jawa lah. Pulau ya Jawa kan kalau bagus Jawa bagus. pinggiran. Jember ya, Jember pinggiran tuh. Lumayan gak sih bagus tuh? Lumayan kok. Iya, UB ya, lah, gue nggak UB tahu lah. Oke. Tapi lu kalau ngedengar kedokteran emang kagak kagak takut gitu, kayak kan apa ya, stigmanya ya udah orang mikir kalau udah kedokteran ya lu bakal kurang tidur. Di sini gue juga Dan- kurang tidur sih. Menurut gue kayak semua, Tapi emang kedokteran lebih parah sih, gue yakin itu. Iya, Kita nggak bisa sih itu gue udah yakin itu, bahwa kayak kalau kedokteran udah another level kalau menurut gue ya. Iya. Karena temen gue ada yang kedokteran juga, ya bukan UI sih, tapi ya tetap aja. Iya. Dan itu dia belajarnya juga, gue bisa bilang itu rajin banget, Iya. rajin banget tuh. Jadi kayak menurut gue another level. Dan apakah lu melihat itu kayak ya udah nggak apa-apa, masih Ya pasti gue dengan gue memilih itu pasti gue tahu konsekuensinya sih. Pasti kayak gue tuh harus ngapa-ngapain itu gue tahu. Dan gue tuh kenapa gue masih nggak berharap sih, kayak ya masih untuk kayak penasaran sama kedokteran ini, karena gue tuh pengen itu loh, apa sih, SIP SSA SPK, pokoknya perwira karir. apa tuh? Jadi nanti tuh maksudnya di dinasan gitu, kayak di TNI atau di polisi gitu, nanti ada namanya perwira karir. Jadi lu bisa jadi tentara tapi lu dokter, Oh. bisa juga jadi tentara tapi lu hukum. Wait. Dia tuh langsung perwira karir karena kita udah S1. Nah, berarti kedokterannya yang untuk di ranah militer gitu ya. Iya, bisa polisi. Karena ada temen gue yang kayak gitu. Iya. Kayak dia, semoga dia kagak nonton deh. Iya. Kenapa tuh? Wah, lagi ini Ini lagi kedengeran nggak ya? doa sih. Lagi berdoa. Lanjut nggak apa-apa. Belum azan sih. Oh belum. Belum. Ya udah, ada temen gue, ini gue kesini dulu ya. Ada temen gue, dia tuh pengen buat akpol atau akmil lah, pokoknya along those lines. Dia pengen kesana, tapi yang gue dengar dia gak lolos, gak dapet. Dan akhirnya dia jadi kedokteran. Nah gue bingung kan, anjir kok jadi kedokteran. Nah tapi ternyata katanya itu ya kedokteran supaya jadi kayak gitu, yang kedokterannya militer gitu loh ya, atau kedokterannya polisi ada nggak sih Ada kayak. polisi ada. Nah itu masih jadi kayak ujung-ujungnya ya tetap ke dunia polisi atau militer gitu. Ya benar. Iya, terus kayak banyak juga yang nggak lolos tuh ke hukum, ke ilmu politik, pokoknya yang ranah-ranahnya itu tetap ke militer, kedinasan gitu juga, karena emang dibutuhin sih dokter tuh di dunia sana. Makanya juga di sekolah kedinasan tuh kayak Unhan itu juga ada apa, prodi kedokteran gitu. Pokoknya emang ranah kesehatan tuh emang jalurnya tuh banyak, lu mau masuk mana aja tuh gitu. Tapi kalau ASN lu tertarik?
jadi si apa sih namanya pegawai negeri Oh, PNS lah. PNS. Apa sih namanya ASN? ASN. Kalau sekarang ASN kan. Ya ASN. Heeh. Ya itu ya, ya pasti siapa sih nggak mau ASN guys? Gue enggak. Oh yaudah deh yaudah. Ya maksudnya gak sekaya orang-orang kenapa entah gue soalnya kalau gue nggak nangkep nggak dapet Gak dapet. esensi kenapa orang tua atau orang-orang tuh pengen kayak jadi PNS gitu. Itu kenapa sih biasanya? Oh ya. Dasar berpikirnya Jadi asik, tuh, dasar berpikir. jadi tuh ma bapak gue tuh dua-duanya ASN juga. Oh, ASN yang dokteran gitu. Perawat ma bapak gue tuh perawat. Nah jadi tuh kenapa sih orang tua di Indonesia tuh pengennya anaknya tuh ASN? Oke, kenapa? Ya karena tuh ASN itu tuh gajinya bakal stabil. Stabil Iya, stabilitasnya. iya dan lu juga kalau misalnya lu udah apa sih pensiun itu lu bakal dapet duit juga. Enaknya tuh gitu. Ya, enaknya stabil aja sih guys. Terus lu juga kalau ASN pulangnya juga tertata Apanya? baliknya. Pulangnya. Iya maksudnya kan ada jamnya kayak lu Oh. masuk jam 8, pulang jam 3, jam 4. Yang kayak gitulah. Nggak ada lembur gitu. Pasti ada lembur sih, pasti ada sih. Cuman maksudnya mungkin kalau lembur dapet gak tau sih, gue belum tahu ya guys. Gue takut salah info aja. Maksudnya kayak gajinya sih yang mereka tuh kayak enak stabil gitu. Apalagi tuh yang dicari tuh ASN tuh cewek. Maksudnya bukan cewek, Oh ya? maksudnya kalau bisa anak cewek tuh ASN. Kenapa? Kenapa? Karena ya maksudnya biar stabil aja. Kalau misalnya kan nggak tahu ya kalau misalnya dia di luar gimana, nggak tahu sih. Mau gue tuh kayak ya udah kalau bisa ASN biar misalnya tenang aja dari segi finansial, lu tenang aja gitu. Karena suka dapat benefit banyak juga sih yang lainnya, kan dapat tunjangan, dapat suka ada gitu-gitu guys. Kayaknya makin geser anjing. Ya udah gitu. Nah, berarti kalau orang tua lu ngelihat lu jatuhnya ini kan jatuhnya di apa ya? Dunia seni, dunia media yang nggak se tertata dan maksudnya yang lu bilang gitu ya jam kerjanya nggak ada, maksudnya ya kerjanya Sesuai lebih deadline gitu free ya. flowing Iya, aja gitu. iya. Ya mereka pertama gimana menanggapinya? Sebenarnya nggak apa-apa sih as long kayak bakal, maksudnya apa sih bahasanya ya, kayak lagi dibutuhin. Mama aku tuh In demand. iya pokoknya lagi dibutuhin di dunia gitu. Jadi maksudnya yang pekerjaannya tuh banyak dicari lah gitu. Makanya bapak gue ngebolehin. Tapi kayak saat ini kayak emak gue masih kayak, kamu nggak mau nyoba lagi gitu. Paham. Ya kan gue kayak enggak lama udah enak. Mama gue suka kayak ya udah untung aja kayak nggak yang maksa gitu. Sportif. Tapi kalau lu lebih pengen kerja yang gimana idealnya lu? Kalau udah lulus lu kerja nih, ngomongin ideal ya. Iya. Lu pengennya yang pekerjaan yang kayak ya itu tadi kayak jamnya udah jelas. Lu masuk keluar kapan atau ya yang lebih yang kayak ini. Tertata gitu. Sama yang kayak kerjaannya tuh apa namanya kayak ya udah. Kalau gue sih gue lebih suka kalau misal pekerjaan apa yang gue suka, pasti gue mau lembur pun gue bakal tetap gue kerjain gitu. Kalau tetap kayak yang enaknya tuh yang seru gitu. Yang Apalagi seru. kayak kalau media gini kayak bidangnya kayak ke korporat ya guys. Nanti kita Ya bisa sih, iya kita sebenarnya bisa ke korporat, bisa ke yang agak apa namanya? Agak apa ya namanya bilangnya? Kayak freelancing. Ya, Secara style kerjanya. Bisa yang ke korporat banget yang kayak mungkin periklanan atau jurnalisme. Iya bisa juga. Tapi kalau film, musik kan itu ya udah sesuai dengan ininya ya, deadline-nya atau kayak Tapi kita juga bisa project. tahu Apa? kedinasan. Saya masuk ke perwira karir tapi susah. Bisa Maksudnya- perwira karir. Iya tapi itu ada kok yang ilmu komunikasi jadi perwira karir. Oh ya? Ada. Kan kita jatuhnya ilmu komunikasi ya, Terapan ya. turunannya ilmu komunikasi. Saya bisa juga, cuman kayaknya nggak banyak kuotanya, karena kuotanya tuh kebanyakannya dokter sama hukum guys. Tapi kayaknya hukum nggak deh, soalnya hukum udah terlalu banyak. Tapi yang paling banyak emang ranah kesehatan. Ada juga ilkom. Baru tahu gue. Tapi tergantung apa lagi yang dibutuhin sih. Kan suka nanti kan kayaknya ada
ada ininya apa yang dibutuhin Hmm. gitu sih. Terus sih kayak gue pengennya sih yang kedinasan sih, maksudnya yang tertata gitu, kayak udah stabil lah istilahnya gitu. Kan kalau korporat itu nggak tahu ya, gue nggak tahu kalau misalnya korporat tuh gaji tuh udah stabil atau belum, maksudnya bakal turun atau naik gitu. Tapi tergantung korporatnya itu apa nggak sih? Iya. Tergantung, maksudnya apa sih bahasanya? Gedung? Tergantung. Tergantung tempatnya, tergantung tempat kerjaan lo itu yang kayak gimana ya nggak sih? Maksudnya kan ada yang kalau korporat kan maksudnya kayak maksudnya yang udah ternama kayak Paragon itu kan masih kayak udah Ya. ya kan? Gue takut salah ngomong kan? Iya, apaan sih? Ya udah Iya benar. yang kayak gitu, masih tergantung lu tempat kerja di mana sih. Iya. Tapi kalau bisa tuh yang udah stabil atau yang terkenal lah intinya lah ya. Oke. Ya kayak Idealnya Paragon. itu. Yes. Oke. Gue pengen bawa ke topik yang lebih dangkal aja sih. Karena dari tadi agak terlalu serius. Oh iya, oke. Ini azan. Azan. Ini pause dulu kali. Apa gimana? Soalnya takutnya nggak kedengeran. Ya ini pause dulu aja guys. Oke, jadi kita pindah tempat karena tadi azan dan juga banyak nyamuk banget, anjing, nggak tahu banget bangsat. Jadi kalau misalnya berdiri kita bisa kayak Ya masih bisa kayak melawan nyamuk. des. Tadi kita ngobrolin apa? Jangan yang serius-serius, yang dangkal. Oh iya. Oke. Lu tahu ini nggak orang lagi yang Gen Halilintar yang Anjir, yang ngomong itu dong kita. iya. Ayo. Enggak ya, itu kan dangkal ya. Dangkal sih. Siapa? Lu pernah dibilang Sajida. mirip Sajida? Sajida. Pernah atau kayak sering? Enggak, jujur gara-gara itu doang. Demi apa? Iya, sebelumnya gue enggak, cuman gara-gara Oh iya. outfit gue dong. Apaan sih, men? Sorry. Tapi sebelumnya nggak pernah. Tapi nggak Dimiripin. pernah, gara-gara outfit itu doang guys. Sumpah gara-gara outfit itu doang. Oke. Pokoknya konteksnya kalau yang nggak tahu, Iya. dia pernah pakai outfit Ingat ini. tugas dulu. Aduh, pokoknya ada tugas Jadi kayak. dosen tuh minta, jadi tuh dosen itu bilang harus berpakaian yang bukan diri kita banget gitu. Ya. Pokoknya dalam segi berpakaian dalam sehari-hari gitu. Nah, gue tuh mikirnya Sajidah. Oh, lu emang dari dia inspired by. Iya, inspired by emang Sajidah ide. tapi Oke. Terus terus makanya gue kayak anjir lucu banget, gak tau kenapa gue suka yang kocak-kocak. Yaudah akhirnya gue dari rumah naik KRL, gue pakai pakaian Sajidah itu, gue diliatin anjing sama orang-orang. Fuck, terus gue suka ada yang ngajak foto nggak? enggak sih. Enggak ya. Dari Tiap make upnya juga make upnya Sajidah emang. Enggak sih, makeup Terus? makeup gue aja. Ya. Cuma ada outfitnya aja. Oke. Iya sih outfitnya ya. Nah kalau lu sendiri enggak, kalau waktu itu? Gua Iya. waktu itu outfitnya tuh pakai kayak anak mencoba jadi anak skate gitu. Oh iya. Yang gue pakai kaos oversize. putih. Luarnya yang pakai dalemannya tuh ada lengan panjang gitu loh. Oh iya. Yang hitam. Terus gue kayak ada kupluk hitam, terus kayak kacamata hitam, celananya celana jogger, Sama ini ya. sepatunya sepatu Converse yang kayak ala-ala skaters. Nah ini sebenarnya inspirednya bukan inspired, maksudnya pertama kali muncul ini nih. Sebenarnya ini tuh apa namanya, gantungan kunci. Ini sebenarnya gantungan kunci, tapi lu tahu kan ini piece minus one kan. Iya. Oke, gue suka ini gambarnya kayak gini, gue suka kan. Tadi buat gantungan kunci di motor. Biasanya gue di sini nih biasanya kan. Iya, betul. Terus gue kayak mikir apa gue rombaknya gue ubah gitu. Nah ini gue copot. Terus ini sebenarnya kalung ya udah kalung biasa. Kalung biasa. Terus gue ada kebetulan ini kalau diputar kayak begini tuh belakangnya. Jadi kayak ada yang lebihnya gua tape aja. Beda utopin. Iya, terus gue pakai. Gitu deh. Abis itu gue main kayak aksesorisnya banyak banget gitu. Lebih banyak daripada yang biasanya gitu. Iya. Gitu sih sebenarnya. Enggak. Gue nggak mau ngedit anjir. Oh, berarti Gue no edit. cut, No edit, no filter. Oh, tapi cut. Hah? Tapi cut ada. Mungkin cut yang tadi aja. Abis itu sisanya udah.
the show goes on aja. Gue kira no cut no edit. Karena gue pengen raw aja sih. Ya. Yoi. Des. Lanjut. Raw sama lebih ke malas ngedit juga. Iya sih. Karena kayak videonya ini bakal banyak. Ini setelah ini gue bakal ngobrol lagi ada teman gue setelah kelas. Setelah Ada- kelas di kafe ini, BTW ini Iya. pada mau kelas di kafe nih tadi. No, 6:30 kok. Oh, iya sih, Setelah sama ini, setelah sholat. Iya sih. Ya, jadi kayak ya udah minim edit aja sih. Karena di podcast gue yang sebelumnya itu juga emang itu edit juga sih. Itu dia juga. Tapi setelah ini gue jadi pengen lebih ke ya udah no Apa pressure adanya. aja ya apa Ya udah, adanya apa aja adanya gitu. aja lah ya. Karena gue lebih pengen ke kayak latihan ngobrolnya aja gitu. Connect sama orangnya yang apa yang gue ajak ngobrol. Oh ya. Kayak pertanyaannya atau kayak ngedengerin cerita mereka gitu. Itu aja sih. Tapi gue mau Apa? nanya, lu peminatannya apa jadinya? Gue peminatannya Apa tuh? tadi gue juga sempet tertarik musik. Kayak ada dua gitu loh pilihannya kayak antara musik atau enggak film. Film. Nah, Setelah berjalannya waktu. iya setelah berjalannya waktu kayak gue lebih condong ke musik. Oh, lebih condong. Iya. Kalau film dulu base dasar pemikiran gue karena dulu gue sempat into fotografi, Oh iya. belajar Gue baru fotografi. tahu. Oh iya. Iya, baru tahu. Kan sempet gue kayak bikin apa ya semacam konten atau kayak gue kayak bikin foto black and white gitu loh setiap hari terus gue upload ke Instagram gitu. Terus karena gue juga main Lightroom, gue edit fotonya gitu. Jadi dulu tuh orangnya gue kalau misalnya main sama temen nih jalan sama temen si Faiz jalan sama temen nih misalnya rame-rame. Nah itu gue tipenya ya yang bawa kamera gue bawa terus kayak Mana ya? kayak gue fotoin udah gue foto gue sortir yang bagus gue editin Lightroom gue edit satu-satu terus gue masukin drive gue kasih ke mereka gitu. Kalau mau post tapi gue juga post punya gue beberapa tuh gue tag udah gitu. Tapi lu capek gak sih kalau misalnya kayak Wah jujur capek. Iya lagi capek anjing. kayak lu harus Karena harus nge-organize foto-fotonya, ngedit satu-satu, ngemindahin file itu jujur capek sih. apalagi Iya. kayak lu lagi malas buat mindahin file tapi temen-temen lo bagi fotonya dong gitu. Iya. Udah gitu nggak bisa secepat itu. Iya kan. Kan pengennya kayak abis kelar nongkrong, gue kerja tak, gue kirim. Tapi biasanya karena kayak 1 hari bahkan 2 hari kalau gue kayak malas atau lambat gitu kerjanya, ngirimnya tuh udah telat, delay jadi kayak vibes-nya udah beda, ngerti gak sih? Iya. Udah nggak, udah agak basi jadinya, Iya. ngerti kan? Bener-bener. Ngerti. Gitu sih. Tapi kalau lu sempet ada tertarik ini gak sih fotografi atau kayak, kan film nih lu tadi. Yang filmnya ini karya yang mananya nih? Siapa nih Ipun? Ipun. Apa kalau film gue tadinya sih ngedit makanya gue kan Oh iya, anjing. Editor MV kan lu? MV gue walaupun aku kayak B aja karena gue gue tuh baru masuk ke dunia Adobe karena gue dulu itu di CapCut jadi gue belajar lah di Adobe dan ternyata di Premiere Pro tuh lumayan agak susah cuman gue belajar lah lewat YouTube aja atau didak tapi kayak udah kayak gue gak mau ngedit lagi deh gitu nggak jadi deh gue juga nggak ada passion buat di kamera gitu juga nggak ya udah kayak akhirnya gue berpindah ke lain hati HCI aja. ya itu juga masih ragu sih nggak tau lah gue pengen tergantung udah lah berjalannya waktu aja lah let it flow aja lah. Let it flow. Oke. Tapi kalau ini gue pengen nanya sesuatu kayak ada nggak sih lu sesuatu yang sebenarnya kayak pengen banget lu lakuin atau pengen banget lu mulai tapi lu tuh takut untuk memulai itu tapi lu pengen banget Aduh, atau nyobain gitu something gitu. Aduh apa lagi nggak tahu lagi gue. Ya kalau nggak ada ya udah. Oh nggak ada sih gue nggak yang enggak sih. Nggak ada. Gue beneran kayak udah apa yang terjadi di dalam gue kayak gue let it flow aja beneran dah. Oh iya. Iya. Kelihatan sih orangnya lu ngeflow banget kayak ya udah. Let it flow kayak santai. Iya kayak gue nggak mau terlalu banyak nuntut ke diri gue sendiri gitu loh. Sebenarnya boleh gitu. aja kalau misalnya lu ada ketertarikan. Berarti lu berarti lu orangnya yang kayak nggak ada yang goals, ada big goals gini kuat 1 apa 2. Iya nggak Terus ada kayak sih. tahun 2025 ini Oh apa pengen yang dicapai gitu. gue yang penting kayak kekayaan kayak menghampiri gue.
Udah gitu aja sih. Oh iya, iya. Tapi untuk kekayaan menghampiri lu, Ya gue juga harus berusaha. lu harus Iya. maksudnya lu harus jadi orang yang layak untuk didatangkan kekayaan tersebut. Iya makanya gue ikut beberapa banyak vlogger. Iya. Goals termasuk goals lah ya. Iya, berarti maybe goalsnya kayak lebih ke apa yang bisa lu kontrol aja kan. Iya. Bukan kayak Bukan misalnya yang- goals misalnya dapat duit berapa itu kan nggak bisa lu Iya. kontrol. Yang penting gue mempertahankan. Emang kalau goals lu yang lu apa? Kalau diri lu sendiri, lu pengennya bisa jadi lebih apa nih? Kalau gue Idealnya. sih idealnya gue pengen emotional intelligence-nya sih. Jujur gue kayak emotional intelligence gue tuh masih kurang. Jadi gue pengen kayak kayak melatih Mengontrol mengontrol apa? Emosi emosi gue mengelolanya gitu, mengelolanya lebih baik. gitu. Terus kayak respon kalau misalnya ada sama respon emotion intelligence itu termasuk respon kan, maksudnya kayak respon kita ke orang kalau misalnya ada orang yang bikin kita kesel atau gimana kayak jadi nggak langsung marah-marah gitu. Karena di sini gue belajar banget. Gue pengen kayak nanti buat ke anak gue tuh gue emotion intelligence gue tuh udah bagus. Harus sih. Harus jujur. sih. Ya Allah, gue kemarin gue lihat. Ini malah ini cerita. Jadi gue pas ke safari. 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 Ragunan. Ragunan. Gue survei buat PSDM, buat team building. Gue survei lah nih. Survei tempatnya untuk kalian datang ke sana. Iya, Oke, rame-rame. Terus abis itu ada nih ibu-ibu sama anak-anak sama anaknya. Anak itu masih umur berapa ya? Kayak 2 tahun. Sama ibunya tuh lagi ngegendong anak bayi. Gue nggak tahu konteksnya apa. Tapi si ibunya ini marah sama anaknya. Ngomongnya tuh ngomong kasar. Ya Allah. Kayak ngomong goblok, bego, tolong Astaga. gitu. Gue langsung kayak, gue pas denger kayak, bu, anak kecil gitu kan. Sampai marah-marah gue langsung kayak, wah ini gimana ya, masalahnya kan maksudnya kalau umur 2 tahun tuh masih golden age lah ya, maksudnya masih tahap belajar tentang dunia. Jadi itu penting banget nih buat lu tuh emotion intelligence. Jadi gue di situ jadi belajar, gue jadi kayak Pengingat ya. iya, jadi kayak gue nggak boleh kayak gini nih gitu. Karena itu bakal ngaruh ke dewasanya dia gitu. Tapi kalau menurut tuh emotional intelligence yang bagus definisinya kayak gimana? Contohnya atau Contoh apa yang lu anggap orang nih misalnya melakukan ini atau bersikap seperti ini, lu cap dia, oh emotional intelligence dia bagus ya. Iya. Kalau emotional intelligence tuh yang penting kayak dari cara kita bertutur kata ke orang lain, apalagi kalau misalnya orang lain itu berbuat salah, itu yang nggak bikin menyakiti hati dia, dengan kayak ngasih feedback atau ngasih contoh. Maksudnya biar nggak yang kayak, jadi dalam pesan yang nggak terlalu mengajari, yang nggak tidak mengajari gitu. Ngerti nggak? Biasanya kan ada orang maksudnya dia Uh-uh. ada nih kayak orang salah, emang salah nih misalnya, Emang tapi salah, tapi dia nggak ya langsung ngebentak, tapi kayak berusaha untuk dipahami dulu, mungkin ada seluk beluk kayak gimana, terus kayak ya maksudnya kayak pokoknya gitu. Gitu ya. Pokoknya ya baik. nggak langsung ngejudge bahwa lembak gitu, gitu. Nggak langsung marah-marah kayak ngomong kan. Tapi kayak sabar gitu, kayak dia approach gitu kayak Iya. pam. Oke. Menarik. Tapi kalau selain emotional intelligence dah, apa sih kira-kira yang lu pengen gitu? Ideal nih bisa lu karakter Sims nih misalnya. Lu karakter Sims gitu. Emotional intelligence bisa diubah, apalagi yang pengen lu ubah gitu. Secara ini. Pengen lu Gue tuh beneran banget pengen masa depan gue tuh cerah, pengen banget gue. Maksudnya kayak gue kayak tuh semua orang pengen. semua orang pengen pasti. Kayak gue tuh ada goals kayak rumah gue tuh begini. Oh, ada. Terus habis itu kayak Rumah yang lu pengen apa? Jenisnya kayak lu orangnya yang minimalistik gue atau kayak gue apa pengen gitu? banget di Bandung. Kayak gue tuh pengen menanam garden gitu. Oh, ada garden jadi- di rumah. Iya, kan itu enaknya Berarti di dataran tinggi gak sih? berarti harus agak luas dong. Agak Untuk luas. lu punya lahan Iya. berkebun, Tapi itu planning gue buat pensiun gue. pensiun. Ya jadi kalau misalnya gue bosan ya gue bisa garden. Ya inspired by Kylie Jenner lah. Kylie Jenner suka ada gardennya gitu. Terus kayak siapa yang suka ada garden ya? Gue lupa lagi yang ada tuh. Yang Jepang, orang Indonesia yang Jepang itu tuh gue lupa Yuki Kato. Bukan anjir, bukan ada pokoknya TikToker.
Oke. Ya pokoknya kayak gitu. Oh yang keluarga. Ya yang keluarga, nggak Yang keluarga sih. Ueno itu. Gue nggak tahu. Bukan enak. Nggak tahu deh pokoknya yang belum punya anak kayak gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin role model lu ada? Gue bener kayak liat itu dulu banget so Hah? Enggak ada. Ya udah sih kalau nggak ada nggak ya udah. Gue juga nggak terlalu ada juga sih. Iya sih. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Gue sesuai apa yang gue mau aja. Oke. Kalau orang tua lu nggak lu jadiin role model? Gue lagi. Ya udah. Enggak, Salah. kalau mau gue nggak jadiin mak gue role model. Ya oke. Enggak sih, maksud gue kayak ya udah kayak gue apa yang gue mau, mereka apa yang mereka mau gitu. Oke. Enggak sih, kayak gue lebih nggak kepikiran sih. Nggak kepikiran apa? Nggak ngemikirin Oh, ada tapi gue role ada model. sih satu, tapi gue Apa? ada sih satu sama mak gue, tapi mak gue tuh lebih ke agama sih. Agama Mm-mm. bahwa apa? Kalau Mama kayak lu mak gue tuh taat apakah? iya taat, terus juga kayak dia tuh ada cita-cita dia yang kayak kalau anak-anaknya udah gede tuh pengen ngeberangkatin umroh semuanya gitu. Ya kayak gitu sih, gue tuh suka sih, gue kan kayak oke gue tiru gitu buat di masa depan gue gitu. Kayak gitu sih. Respect mamanya Mara. I love you mom. Lanjut. Kalau keluarga lu kan ngekos ya? Apa? Ngekos lu kan? Gua Ngekos asrama. apa? Oh iya asrama ya. Lu asli dari mana? Hah? Jakarta. Kok bisa ke asrama? Gue modal yeping aja sih, nggak, jadi sebenarnya tuh gue sama Gita Ya. kan asrama. Gue mau asrama karena gue banyak proker. Abis itu gue capek lah, gue PP. Sebenarnya enak, cuman naik, nggak ada transit gue. Jakarta mana? Halim. Nggak ada transit ya? Nggak ada transit, gue cuma turun Cawang. Abis itu dijemput sama bokap gue. Udah enak sih sebenarnya. Cuman ya kayak gue tuh capek aja bolak-balik. Apalagi kayak gue suka ada rapat kan. Iya. Apalagi tuh rapatnya tuh sekarang suka malam. malam-malam. Jadi gue malas. Akhirnya apply lah gue asrama. Awalnya gue sama yang pertama gue nggak ditanya. Asal dari mana, tapi gue bilang cuman semester ini doang, sampai Juni ini doang. Terus abis itu gue ditanya nih sama satu orang, emang kamu berdomisili mana gitu. Domisili mana? Jatim, enggak dong. Jakarta mana lo? Jakarta Timur. Bahas dong. Jatim. Jauh. Aku apa gimana? Jauh, aku Jati. Jatim. Jatim ya? Jatim, Jawa Timur. Tapi kan yang ditanya domisili mana, terus dia jawabnya apa? Jaktim kan? JKT. Jakarta. Jatim, JKT, dia bilang JKT. Lupa gua. Gue juga lupa. Oke, nggak penting. Jauh, Oke. aku Jatim. Terus Iya, gue ditanya, emang kamu tinggal di daerah mana? Gue cuma cengengesan doang. Dah. Gue nggak ngejawab. goblok terus. Ya akhirnya bapaknya ngalihin topik. Ya ampun. Ya udah, kalau misalnya gue bilang Jakarta nggak dibolehin dong. Iya sih. Tapi nggak dimintain kayak kayak informasi yang secara ofisialnya gitu loh. Ada. Terus Ya nggak. KTP lu gitu. Gak merhatiin tapi mereka. Mereka kocak Tapi banget. mereka kayaknya udah Kayak lagi ini sih. apa? Lagi. Udah agak longgar juga karena yang di asrama makin sepi nggak sih? Lagi sepi. Sepi. Ini kayak oke. Ya udahlah ya. Tapi untung aja gue dapetnya masih harga murah sebelum efisiensi. Berapa? 320 per bulan. Murah banget. Iya, murah banget guys. Itu gak pakai AC kan? Enggak pakai AC. Pakai kipas. Itu satu orang kan? Satu orang. AC. Yang cewek ada 2 nggak sih? Apa Enggak ya? Enggak, cowok doang. Yang cowok doang ya 2 ya? Yang Erga sama Dirkan. Oke. Iya, terus si Nedi kena efisiensi. Berapa jadi ya? Dia di hari itu daftar kena efisiensi gara-gara SK-nya baru turun. Berapa? 500. Lumayan naiknya ya? Oh, tapi lu tetap dapat 320. 320. Tapi Tetap nanti kalau terus. misalnya gue lanjut sampai semester depan 500. Oh, itu jadi kayak 1 semester ya? Suka gitu tuh dia. Anjing emang. Oke, maaf. Aduh, potong lagi tadi. Suka gitu dia tiba-tiba mati. Ya udah tadi gue sumpah gue pengen begini anjing. Naruh kaki di sini. Ya kan? Oke, apa ya?
jadi ngeblank kan. Oke, apa ya? Oke. Ini pertanyaan basa-basi busuk sebenarnya. Kan film tadi. Kalau film favorit lu ada nggak? Sian dikit. Gue suka genre action. Apa? Jadi tuh gue ada Sniper, lo tau di Netflix. Oke. Pokoknya action komedi, pokoknya semua genre gue tonton dah. Iya, oke. Iya. Ya top 3 lah. Nggak ada. Gue nggak mikirin lagi. Aduh, Lagi-lagi. orang-orang kayak lu gue paham. Maksudnya kayak ada lagi orang-orang kayak lu ya. Gue tahu gitu, gue paham orang-orang kayak lu kayak ditanya favorit lu apa gitu. Kayak Nggak semua tuh ada kayak kayak. semua tuh favorit. Kamu nonton semua gitu, tapi nggak mikirin gitu ya kayak ya Gua kayak gitu. Gue bukan anak film banget. Maksudnya kayak biasanya anak film tuh ada letterbox. Yang nggak harus anak film banget kan enggak bisa. sih. Tapi maksudnya Film yang ada- kayak ngebikin lu Jadi emosional tersentuh banget atau kayak sedih banget atau lu ketawa banget nonton filmnya, experience-nya tuh nyangkut di lu gitu. Nggak harus yang secara Oh iya sih. kritis. Wah ini teknisnya pengambilan gambarnya, warnanya gimana. Nggak Iya harus. sih. Cuman gue suka Divergent. Divergent. Ya, Divergent. Oke. Terus Exhuma. Gue suka yang historical. Exhuma. Iya, makanya gue kemarin ngangkat Exhuma. Iya, Exhuma yang Korea Iya. horor. Itu bagus emang. Bagus. Bagus ya? Bagus. Dan itu kayak dia banyak teori-teori yang gitu. Historical gitu kan dia. Tiga apa? Entah. Udah lah, gue nggak inget banget. Tapi waktu kalau- itu kayak drama Korea. Oke. Kalau Jumbo udah nonton? Enggak. Ya Allah, parah banget anjing. Karena gue gak ada temennya Nggak support. aja. Jumbo gue nonton sendiri ya. Ya udah kan gue gak mau me time. Ya ampun, lu nggak butuh me time orangnya. Enggak, gue jujur lebih suka sama teman. Oke. Gue kalau me time tuh kalau gue lagi galau. Oke. Kalau gue lagi galau, gue pengen sendiri. Tapi gue jarang galau sih. Oke. Jumbo belum nonton berarti. Kan suka action. Pengepungan di Bukit Duri lah minimal. Aduh. Belum itu juga. Dia maksudnya gue actionnya tuh emang sih. Kalau di Sniper itu suka ada darah-darahnya. Cuman kalau misalnya pengepungan Bukit Duri itu gue gak suka bacok-bacokan. Oh, lu Lebih tahu serem. bahwa Gua itu lebih- bacok-bacokan. Iya. Gue lebih Oke. suka tembak-tembakan atau gimana. Gue gak suka kalau yang bacok-bacokan gitu. Apalagi kayak Iya sih itu bisa dibilang kayak gue nggak tahu itu yang gue tahu itu ratingnya 17 plus ya pengepungan di Bukit Duri. Tapi setelah menonton itu gue jadi kayak wah kayaknya ini 21 tip agak-agak 21 deh sebenarnya. kedua satu kan. 17 nonton pun kayak agak kena sih. Itu kan nyamuk. Gue mikirnya iya. Heeh. Iya 17 pun kayak agak goyah sih Iya. nonton itu sih. Soalnya gore dapet banget. Jujur. Dapet banget. Dapet banget parah. Tapi gue nonton udah 2 kali sih. Anjing. Pengepungan support. Oh, sumpah. Jumbo juga support. Oh, gue belum. Jumbo support lah gila lu. Gue Bagus nggak bagus you have to watch gitu menurut gue ya. Iya. Sebagai I don't know. Ya bawa-bawa nasionalisme yang mungkin terdengar bullshit tapi gue percaya itu sih dengan lu menambah statistik satu penonton aja itu menurut gue itu memberikan suara bahwa lu tuh mendukung industri ini untuk berkembang di tengah-tengah gempuran animasi. AI. Iya bahkan pemerintah pakai AI Iya. animasinya itu anjing banget. Iya sih. Jadi itu sih kalau dari gue pribadi. Gue tertarik kok nonton Jumbo, gue tertarik. Cuman gak ada waktunya aja. Gak ada waktunya aja. Mungkin kalau bisa kalau itu tapi gue tertarik Sinners sih. Sinners gue juga udah nonton. Gue belum. Itu juga bagus tapi dia emang cuma di IMAX doang. Iya kan. Tapi bagus anjing. Ya gue mesti mau nonton. Bisa lah nanti kalau misalnya abis Sinners gue nonton Jumbo langsung. Sama pengepungan. Lah gue mah pengepungan udah. Oh pengepungan udah? Udah. Oh gue kira belum. Nah, kan Ya lu jangan jauh-jauh lu keluar dari frame anjir. kan bilang gore dapet. Oh tapi menurut lo gimana pengepungan? Pengepungan ya. Iya. Awalnya tuh gue takut ya Allah gue kan di paling pojok. Ya, gua Iya. cuma Oh gitu iya, doang. ya ampun. Ah ya astaga. Coba gue Kenapa lu mengambil pojok anjing? Sendiri lu nonton? enggak berdelapan. Oh, oke. Iya gue kayak Wah itu tapi berdelapan seru sih menurut gua karena gitu kayak Revice bagus banget oh Rivais oh sama Erga ya sama Erga. oh itu Erga Iya. Ay.
Bacot banget anjing Faiz. Gue di sebelah Faiz lagi nontonnya. Iya itu gue ya itu gue nonton juga sama ini kan Merlin sama Merlin. si Rafa. siapa Rafa dan itu seru banget karena itu jadi kayak bukan cuma nonton film tapi kayak experience gitu ya. Iya. Kayak naik wahana anjing. Iya. Karena kayak roller coaster pertama. Terus kayak waktu scene ya lu tau lah banyak scene yang gong banget. Itu kayak wah anjing. Terus bahkan satu studio kayak gitu loh. Gue paling suka yang ini. Yang aduh spoiler nggak ya jadinya? Spoiler alert mungkin kalau yang belum nonton skip 1 menit. Jadi yang pertama yang awal mereka dijarah-jarah yang rame-rame terus si Sylvie kakaknya ini kakaknya yang abis Yang masih itu kecil ya? yang masih kecil. Terus si Edwin kayak teriak nangis gitu. Terus kan itu kan kayak backsoundnya lagunya lagi volume tinggi. Iya. Terus tiba-tiba bener-bener silent pengepungan di Bukit Duri. Oh, Tahu nggak? Tahu gue. Wah itu anjing itu. Tahu gue. Gue merinding sih itu langsung bener-bener gitu. Itu sih gue. Joker. Kalau lu yang paling ini di lu apa? Memorable. Pengepungan. Gue tuh kesel banget sama karakter Jeffrey sih. Gak maksudnya Jeffrey, kayak dia tuh so iya banget. Maksud gue kayak Tapi berarti actingnya bagus banget sih. itu actingnya Dapet bagus banget banget, ya. dapat banget. Itu gue kesel banget sih kayak anjir lu bisa. Maksudnya lu dengan gak usah. Gue tuh kasihan. Itu gila banget bapaknya anjing. Yang Bapak Edi. Gimana ya? Ya dari situ gila. Yang belum nonton skip lagi. Itu parah banget sih. Nggak, Bokap gue lebih ya? ke temennya. Yang mana? kamar Angga. mandi. Oh temennya sendiri itu Sim. Sim. Gue tuh kesel banget. Bokapnya lebih kasihan karena Iya. bokapnya datang ngejemput anaknya lagi ini rame rusuh. Jemput anak lo. Mana nih anak gua? Tiba-tiba ditusuk lah ininya dadanya Iya, pakai pensil. Itunya dibakar ujungnya. Itu pas dibakar gua jujur gak expect tapi setelah dibakar gua jadi paham bahwa oh ini adalah film yang oke ke arah sana. Maksudnya kayak Iya kan? nggak nahan ke kesadisannya gitu loh. Iya. Yang dimana menurut gue itu pilihan yang tepat karena Iya. ini balik lagi film yang emang bukan latar belakangnya 98 tapi film yang ya pasti terinspirasi dari 98 2027 tapi itu menjadi reminder atau pengingat kepada anak-anak generasi muda lah Iya, atau kayak generasi yang sekarang yang mungkin tidak merasakan kengeriannya, kehororannya tragedi 98 seperti orang-orang tua kita dulu atau kakek nenek. Dan itu jadi kayak pengingat gitu loh bahwa nih kalau Indonesia kita nggak bersatu atau dipecah belah lagi kayak dulu ya bisa jadi kayak gini sesadis ini bisa orang dibakar bisa Apalagi bisa case tahun sekarang kan hampir sama 98. Maksudnya case-nya apa tapi bedanya kan gak ada krisis moneter aja. Apa ada? sih tadi ngomong apa Kan 98 kan gara-gara apa sih? Ini kan 98 tuh era barunya reformasi kan. Terus itu ada krisis baru moneter. Maksudnya pas waktu Oke. ngejatuhin Soeharto. Kan case-nya juga gara-gara udah lah nggak usah bahas itu lah udah guys. gila Ya pokoknya masalah politik. iya paham Nah gitu lah. Jadi emang gue takutnya ada kemungkinan di tahun kita tuh di zaman sekarang tuh pasti ada. makanya dibikin film ini supaya reminder bahwa janganlah anjing gitu masa lu mau sampai kayak gini lagi gitu ngapain. Gue juga jadi takut anjir, nggak bisa gue kalau misalnya di Hero 98 itu gue belum ada gitu, belum dibuat Ya gitu. semua juga belum ada gitu, gue juga belum ada. Belum dibuat malah. Maaf banget. Rating dah rating. Kalau menurut lo pribadi? 9 sih. 9 ya. 9. Fair enough. Bagus sih emang. Bagus emang. Karena kritikus yang gue denger juga kayak bilang bahwa ini nggak sih ini patokan gue kalau gue reviewer Indonesia paling suka tuh Cinecrip karena Indonesia reviewer Indonesia di YouTube gitulah. Iya. Mereka bilang bahwa ini film terbaik dan terpentingnya Joko Anwar gitu. Yang which is bis ya cukup setuju gue. Tapi horor lu suka nggak? Horor gue suka. Horor suka. Horor gue suka. Paling suka apa horor? Gue sukanya western sih. Apa nih Conjuring? Karena gue tuh tahu bedanya horor Indo sama horor
luar negeri. Kalau horor luar negeri tuh dia ngebawanya pasti kayak apa sih, bawaannya tuh pasti Apa horor luar negeri? iya kayak ada bedanya nggak sih? Ada. Iya kayak horor luar negeri Ya, tuh Kak. bawanya tuh kayak apa sih, apa yang di Kristen, biarawati. Biarawati, Katolik Iya, yang Katolik ya pokoknya. ya pendeta. Iya pokoknya Ya beda, of dengan course. cara mengusir, ini rata-rata Iya. mah mengusir gak sih mereka, mengusir exorcism. roh jahat ya, exorcism rata-rata sih yang gue tonton sih yang kayak gitu. Terus kalau Indonesia tuh lebih ke, tapi gue suka horor Indonesia karena dia bawanya historical Indonesia. Hmm. Dia tuh selalu ngebawa historical Indonesia dari Jawa Timur, dari mana gitu. Jadi menurut gue kayak kan suka ada kisah nyata, gue jadi tahu tentang historical tentang Indonesia gimana, tentang hantunya, perdukunannya. Gue jadi anjir gila Indonesia gini gitu. Tapi kalau lu ngelihat perfilman Indonesia kan banyak yang bilang bahwa ya perfilman Indonesia lagi membosankan karena ya horor terus. Terus kayak ya nggak apa ya, stagnan lah perkembangannya, Iya, nggak ada yang breakthrough gitu loh. Iya. Apakah lu yang kayak setuju akan sentimen itu atau kayak ya udah aja gitu, nggak ya udah gitu? Gue suka, maksud gue kayak kadang tuh gue nggak mau, gue tuh lebih suka action, makanya gue Big Action. Four, nonton Big Four. Oh, Big Four itu bagus. Big Four Lucu, bagus itu. Iya, Netflix. Iya, kenapa kayak gue suka kayak Itu bom-bom kan gitu bisa aja, kan Big kita Four, kan gitu. bikin kayak itu bisa 13 kan. bom Jakarta. Itu tuh gua nggak nonton itu. Iya. Tapi yang gue itu kan juga maksudnya secara scale, secara skalanya kan juga besar banget kan itu. Itu kan. Nah, itu juga marketingnya kurang. Oh iya. Maksudnya secara awarenessnya juga kurang. Iya Pada sih, itu banyak padahal yang bagus nggak tahu, kayaknya bagus tuh. aja 13 bom Jakarta. Hmm. Iya, kenapa nggak yang banyakin kayak gitu daripada horor? Malah horor itu kadang cringe anjir. KKN. Nggak, maksud gue tuh horornya tuh pasti selalu dibawanya tuh gara-gara perzinaan. Iya, yang itu yang si pabrik gula. Di pabrik gula. Kan orang-orang bilang bahwa ya sebenarnya kayak berzina lagi jatuhnya di pabrik gula Di ya. pabrik gula. Jadi kayak aduh apaan sih, udahlah anjing. Iya, jadi Ya kayak- emang sih kayak satu universe-nya sama ini ya, yang penulisnya tuh emang Ya kakaknya. iya sama penulisnya. Iya. Maka sebenarnya KKN tuh gue pas nonton KKN tuh gue kayak nggak paham ini kenapa penontonnya tuh bisa 11 berapa ya, 10 atau 11 juta gitu. Menurut gue wah bukannya jelek, tapi menurut gue masih banyak film Indonesia yang lain yang deserve Iya. untuk mendapatkan peringkat itu kalau menurut gue. Tuh, makanya Jumbo harus push supaya kayak masuk ke top Sekarang atas udah berapa gitu. penonton juta? Udah juta 6 berapa? apa 7? Oh. Gue nggak tahu. Yang terakhir gue tahu 6. Sama Tapi itu 7 nih, bisa sih harusnya. gue suka horor yang komedi kayak agak lain. Agak lain. Itu Pimak yang Thailand. Oh, Pimak, iya. Iya tuh. Kang Mak. Iya, itu kan yang adaptasinya. Oh iya deh, ya Pimak nih kayak Sebenarnya originalnya kan Pimak. Iya, gue suka. Dan itu pun kalau misalnya ceritanya unik atau ceritanya lepas dari stereotip film Indonesia yang biasanya genrenya, itu dari adaptasi sayangnya. Iya sih. Meskipun ya oke lah, bagus adaptasinya kayak Miracle in Cell Number 7. Ah, iya sih itu. Kang Mak itu ya, Kang Mak horor juga ya. Kang Mak horor. Ya maksudnya itu pun yang ceritanya menarik ya harus dari luar gitu ngambil ceritanya gitu. Yang original Indonesia apa ngomongin baru Eh. yang baru gue jump in. Nah iya makanya Ngomongin itu juga breakthrough jatuhnya karena secara genre juga action sih action, tapi kayak apa ya, thriller juga sih. Iya. Itu jarang banget sih. Makanya gue respect. Ya makanya kayak. Tuh. Gue nonton Big Four itu pas gue lagi makan dan gue nggak tahu kalau dia agak lumayan darahnya Sedek loh ya. ya. Oh darahnya juga darah nggak terlalu ini sih kalau dibandingin. Kalau dibandingin sama pengapungan begitu, cuman menurut gue oke sih dari itu. Ya. Tapi itu gue enjoy sih di Tapi Big Four. gue enjoy, Gue liat kayak anjir, meskipun agak alay apa norak, tapi kayak anjing Indonesia nih bikin ini Iya, loh, jadi keren kayak- loh gitu. Jadi kayak gebrakan baru gitu. Gitu sih. Lu sini kelas apa udah cabut sih sebenarnya? Oh udah kelar. Udah, gue kan hari ini gak kelas. Oh lu nggak kelas hari ini? Gak kelas. Ah iya kan? Lu oh iya sebenarnya kan di kelas A itu kalau Selasa tuh nggak ada kelas kan? Tapi emang gue karena DKV-nya DKVE, jadi gue dapet
18.27 slow Mas Gatra. Mas Gatra. Kalau misalnya Mas Gatra menonton ini, Oh, gak mungkin anjing. ya dah. Gabut banget. Oh iya sih. Gabut banget ngobrol apa dua anak remaja ngobrol anjir. Ya dah. Nggak mungkin banget. Ya terus. Ya udah, apakah ada yang pengen lu sampaikan kepada Udahlah guys, let it flow aja gitu. Percayakanlah takdir dari atas karena dia tahu apa yang terbaik buat lo. Maksudnya boleh memikirkan masa depan. Bagus malah udah ngebikin planning. Cuma maksud gue kalau misalnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi lo, jangan berkecil hati. Karena ya lagi-lagi kayak udah let it flow aja. Oke. Itu aja, ini tadi total berapa lama tuh durasinya? Hampir sejam ya kalau nggak salah. Ini sejam sih. Iya sejam. Sejam kalau dari Dan itu juga sejam. apa audionya. Itu juga sejam. Yep. Ya standar lah ya. Anda. Oke. Thank you banget Tamara sudah menemani gua menunggu kelas. Nyang. Oh makanya lu selalu bawa tripod gini ya? Kok selalu ini baru karena tadi ini bikin video sama si Pais. Oh. Kebetulan aja jadi kayak ya udahlah. Lagi ini juga daripada ngapa-ngapain. Oh, tapi ini emang target lu nih yang jarang lu ngobrolin sama orangnya atau gimana? Nggak juga. Kan Faiz gue sering ngobrol. Lebih ke ya udah Iya, ngobrol. itu siapa aja yang Iya. ya oke. Tapi kalau bisa sebenarnya ya orang yang kayak baru gua kenal aja karena kayak namanya tuh gue pengen kayak kasih nama nyari teman gitu. Oh iya, karena sesuai tuh. Jadi gue kayak keliling-keliling lokasi terus gue ngobrol sama orang gitu. Maksudnya nggak promet doang? Ya nggak promet doang lah. Oke, respect. Di luar promet. Respect. Nanti bulan depan semoga udah ngobrol sama dosen gitu. Gak. Enggak bisa lah. Itu kan PIC. Maksudnya oke. Ya enggak sih, ya maksudnya. Gue request Farangga dong. Wah, ai nyebut nama dia. Udah. Ya udahlah. Kap pro di kita lah. Gitu semua. Ayo udah doain aja semoga lancar ya. Ya semoga lancar guys. Amin. Semoga IPK gue selalu naik ya. Emang semester 1 berapa? Boleh spill nggak? Ya, UTBK spill dulu Gua- deh. gua- UTBK berapa? UTBK gue 676. 76. Hmm. UTBK boleh nggak nih semester 1? IPK gue 3,91. Wih, tinggi loh. Ya, makanya Tinggi loh. nih gue nggak bisa. Gue takut banget semester 2 nih gue nggak. Takutnya turun ya? Iya turun, sih. Kak. Untuk mempertahankan. Apa? Lagi ngobrol santai. Ya. Ngobrol Gue tuh santai. takut tuh gara-gara DKV sama Pancasila A. Karena Pancasila A nih dosennya agak ini ya. Pancasila A ya kan kita. Oh iya. Ya si Bu itu kan Bu Fitri ya. Kenapa? Iya, maksudnya Eh. nilai UTS-nya gue nggak tahu. Oh. Jadi- Lu ini susulan kemarin. Nggak susulan. Oh. Gue ngulang lagi karena gue nggak tahu. Kenapa? Ya, karena kan nilai UTS-nya belum dibagiin. Maksudnya pokoknya ya terserah lu sih mau tetap ngerjain apa enggak terserah lu. Cuman gue tetap nyoba aja. Siapa tahu nilai gue yang kedua ini lebih bagus. Lah yang susulan lu kerjain juga. Iya. Itu kan yang buat kagak ngerjain bosku. Ada bisa. Misalnya ada yang bisa. Nggak harus. Iya, maksudnya Tapi misalnya nggak nggak harus. harus. Kan Iya. tadi gue udah bilang Tapi nggak lu harus. ngapain? Gue Ngisi. mau. Ya, Bikin maksudnya biar lagi. misalnya nih nilai yang pertama gue UTS-nya 70, Kurang. yang kedua Terus 80. dia ngeliat susulan. Susulan yang gue Ngerjain. lebih bagus kan nilainya pakai yang lebih bagus. Jadi gue kayak nyobain semua potensial gitu loh. Oh, semua Yang apa yang bisa gue ya. dapetin nilai bagus ya kalau bisa why not? Ya oke sih, respect lah. I can respect that. Bener. Yes. Ya udah kasih pantun buat closing. Pantun. Oke. Bangun jajak kembali ke bumi. Cakep. Bye. Apa sih? Bang Jaj.